Siapa sangka, seorang polwan cantik jatuh cinta dan hamil oleh tukang becak misterius. Hingga satu malam, pria itu mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya, membuat dunia Rani jungkir balik. Sebelum mulai, tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Namanya Rani Wulandari, seorang polisi wanita berusia 27 tahun yang baru saja menyelesaikan pendidikan di Sekolah Polisi Wanita di Jakarta. Tubuhnya ramping, sikapnya tegap, dan wajahnya cantik alami tanpa perlu polesan berlebihan. Ia dikenal sebagai pribadi yang disiplin, mandiri, namun rendah hati. Banyak yang tak menyangka gadis seanggun dirinya memilih jalan hidup sebagai abdi negara. Namun bagi Rani, menjadi polwan adalah panggilan hati, keinginan sejak kecil untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat, seperti cita-cita almarhum ayahnya yang dulu seorang polisi juga. Setelah lulus dan resmi menyandang pangkat brigadir polisi, Rani ditugaskan di sebuah kota kecil di Jawa Tengah bernama Sukamaju. Sebuah kota yang jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, tapi justru itulah yang membuat Rani merasa damai. Udara masih bersih, masyarakatnya ramah, dan ritme kehidupan berjalan lebih tenang. Meski awalnya sempat canggung karena menjadi satu dari sedikit polwan di kantor Polres Sukamaju, Rani cepat beradaptasi. Sikapnya yang hangat dan penuh empati membuat warga dan rekan kerjanya merasa dekat dengannya. Setiap pagi, Rani memilih berjalan kaki ke kantor. Meski jarak rumah kontrakannya sekitar 1 kilometer, ia menikmati setiap langkahnya. Ia menyapa tetangga, membeli sarapan di warung kecil langganan, dan kadang membantu menyeberangkan anak-anak sekolah. Ia merasa, itulah cara terbaik untuk mengenal masyarakat yang dilayaninya, bukan dari balik meja atau kaca mobil dinas. Jadi polisi bukan cuma soal menangkap penjahat, tapi juga soal membaur dengan warga. Katanya suatu kali pada Kapolsek yang sempat menawarkan tumpangan dinas. Namun, suatu pagi yang mendung di bulan Februari mengubah rutinitas itu. Langit sudah tampak gelap sejak subuh, dan Rani sebenarnya ragu untuk tetap berjalan kaki. Tapi karena merasa sudah terbiasa dan hanya membawa perlengkapan ringan, ia tetap melangkah, berharap hujan tak segera turun. Sayangnya, harapan itu pupus ketika ia baru sampai di tengah jalan. Hujan mengguyur deras tanpa ampun, disertai angin yang membuat dedaunan beterbangan. Rani berlari kecil mencari tempat berteduh di bawah emperan toko yang masih tutup. Bajunya sudah basah sebagian, dan rambutnya pun mulai lepek menempel di pipi. Beberapa menit berlalu, jalanan sepi. Hanya suara hujan dan beberapa pengendara motor yang melaju kencang tanpa peduli. Di tengah kebingungan itu, muncullah sebuah becak tua melaju pelan dari kejauhan. Pengemudinya mengenakan jas hujan lusuh warna biru yang sudah memudar, dan wajahnya setengah tertutup oleh caping lebar. Becaknya berhenti tak jauh dari tempat Rani berteduh. Pria itu turun perlahan, membuka capingnya, dan menatap Rani dengan tatapan penuh hormat. "Maaf Bu Polwan, kehujanan ya. Kalau berkenan, saya bisa antarkan sampai kantor atau rumah." Rani awalnya ragu. Ia bukan tipe orang yang mudah menerima tumpangan dari orang asing, apalagi pria tak dikenal. Tapi ekspresi wajah tukang becak itu begitu tulus. Tidak ada niat buruk atau pandangan yang membuatnya risih. Justru ada semacam keteduhan dalam caranya bicara, dalam cara ia menatap. Tanpa sadar, Rani mengangguk. "Kalau tidak merepotkan, Pak." Pria itu tersenyum ramah. "Tidak sama sekali. Silakan naik, saya antar." Rani naik ke atas becak dengan hati-hati. Alas duduknya ditutupi kain plastik agar tidak basah. Sambil mengayuh becaknya perlahan di tengah hujan yang mulai reda, pria itu memperkenalkan diri. "Nama saya Darto, Bu. Biasanya mangkal di pasar, tapi kalau hujan begini saya keliling aja. Siapa tahu ada yang butuh tumpangan." "Terima kasih, Pak Darto," ucap Rani sambil membenahi jaketnya. Di dalam hati, ia merasa aneh. Perjalanan ini mungkin biasa bagi Pak Darto, tapi entah kenapa rasanya berbeda. Sejak hari hujan itu, Rani mulai sering melihat sosok Darto. Entah kebetulan atau tidak, setiap ia berangkat atau pulang dinas, becak Darto seperti selalu muncul di waktu yang tepat.
Kadang berhenti di depan warung tempat Rani sarapan, kadang sedang istirahat di bawah pohon beringin besar dekat kantor polisi. Mereka saling menyapa. Kadang hanya sepintas, kadang diselingi obrolan ringan soal cuaca atau harga cabai. Tapi dari situ, benih keakraban mulai tumbuh. Rani mulai merasa nyaman dengan kehadiran Darto. Ia bukan orang yang banyak bicara, tapi setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa penuh makna. Saat Rani mengeluh soal masyarakat yang tidak disiplin lalu lintas, Darto hanya berkata pelan, "Kita harus sabar, Bu. Kalau orang baik ikut marah, siapa yang akan menenangkan dunia?" Kalimat sederhana itu membekas dalam benak Rani. Tak banyak pria yang bisa berbicara seperti itu. Tenang, dalam, dan menyejukkan. Lama-kelamaan, Rani jadi sering memesan becaknya. Bukan karena benar-benar butuh tumpangan, tapi karena ingin berbincang lebih lama dengannya. Ia merasa tidak sedang berbicara dengan sekadar tukang becak. Ada sesuatu di balik mata teduh Darto, seperti menyimpan cerita besar yang belum ia buka. Rani pun makin sering mengajak Darto bicara tentang hidup, masa kecil, bahkan tentang cita-cita. Anehnya, meski Darto terbuka soal banyak hal, ia selalu menghindar ketika Rani menanyakan masa lalunya secara spesifik. "Sudah lama saya tinggalkan semuanya, Bu," katanya suatu hari. "Sekarang saya hanya ingin hidup tenang." Rani tidak memaksa. Ia tahu, setiap orang punya masa lalu, dan tidak semuanya ingin dikenang. Tapi perasaan penasaran itu justru menumbuhkan sesuatu yang lebih besar di hatinya. Ia mulai memperhatikan senyumnya, caranya mengayuh becak, cara ia menyebut namanya dengan lembut. "Bu Rani." Bukan hanya kagum, tapi perlahan, rasa itu menjelma jadi suka. Rani sering bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia, seorang polwan yang digadang-gadang oleh banyak pria di kantornya, justru jatuh hati pada seorang tukang becak yang usianya mungkin 10 tahun lebih tua. Namun rasa itu tumbuh tak bisa dibendung. Terlebih saat sebuah kejadian kecil di malam hari memperkuat hubungan mereka. Waktu itu listrik rumah kontrakan Rani mendadak padam. Ia panik karena sedang sendirian dan tidak tahu harus bagaimana. Ia mencoba menelepon PLN, tapi nihil. Di luar, hujan gerimis masih turun. Dalam keadaan cemas, terdengar suara ketukan di pintu. Ketika ia buka, Darto berdiri di sana membawa senter dan tas kecil berisi perkakas. "Tadi saya lewat, lihat rumah gelap. Saya pikir mungkin Bu Rani butuh bantuan." Tanpa pikir panjang, Rani mempersilakan masuk. Darto dengan cekatan memeriksa sekring dan memperbaiki kabel yang basah. Butuh waktu tak sampai 15 menit, lampu menyala kembali. Rani tertegun. "Kok bisa sih, Pak?" tanyanya sambil tertawa lega. Darto tersenyum kecil. "Dulu saya pernah kerja serabutan, jadi tukang listrik juga." Malam itu mereka duduk di ruang tamu sambil minum teh. Obrolan mengalir seperti sungai tenang. Rani merasa dirinya tak sedang bersama tukang becak, tapi bersama seseorang yang benar-benar mengerti dirinya. Tak ada basa-basi, tak ada pencitraan. Hanya kehangatan yang tulus. Beberapa minggu kemudian, dalam sebuah acara syukuran kelurahan, Rani dan Darto kembali bertemu. Musik dangdut mengalun lembut. Warga bersuka cita. Darto menghampiri Rani yang berdiri sendiri di sudut panggung. "Mau berdansa, Bu?" tanyanya pelan. Rani tertawa gugup. "Saya nggak bisa, tapi saya bisa mengajari." Di bawah lampu-lampu kecil yang digantung seadanya dan di tengah tawa warga yang menari, Rani dan Darto berdansa perlahan. Tidak ada yang tahu, di balik irama yang sederhana itu, hati Rani berdegup kencang. Malam itu, di pelukan becak tua dan lantai sederhana, Rani menyadari ia benar-benar jatuh cinta. Keesokan harinya, dengan langkah berat dan hati berdebar kencang, Rani datang menemui Darto. Ia memilih waktu pagi, saat becak Darto belum mulai berkeliling. Lelaki itu sedang duduk di bawah pohon beringin besar dekat pasar, membersihkan rantai becaknya yang berderit. Saat melihat Rani datang, Darto segera berdiri. "Bu Rani, pagi-pagi begini, ada apa?" Rani menatap mata lelaki itu dalam-dalam. Tenggorokannya kering, lidahnya keluh. Tapi ia tahu, tak bisa lagi menunda. Ia mengambil napas panjang. "Pak, saya ingin bicara. Penting." Mereka duduk di bangku kayu tua tak jauh dari situ. Daun-daun berguguran ditiup angin pelan.
Rani menggenggam tangannya sendiri erat-erat, mencoba meredam kegugupan yang menguasai dirinya. Kemudian ia berkata, pelan tapi jelas, "Saya hamil, Pak Darto. Anak Bapak." Sekejap, waktu terasa berhenti. Darto terdiam, tidak bereaksi, tidak kaget, tidak panik, hanya diam. Rani menunduk, menanti respons apapun, kemarahan, penolakan, kebingungan, tapi yang keluar dari bibir Darto hanya satu kalimat, pelan dan mantap. "Saya akan bertanggung jawab." Rani mendongak, terkejut. "Tapi, Bapak cuma tukang becak. Kita mau hidup dari apa? Saya ini polisi, Pak. Hidup saya penuh sorotan. Kalau orang tahu saya mengandung anak tukang becak sebelum menikah, saya bisa dipindahkan, bahkan dihukum. Saya bisa kehilangan segalanya." Darto menatapnya lembut. "Saya tahu. Tapi saya juga tahu ini bukan kesalahanmu sendiri, dan aku tak akan membiarkan kamu menanggungnya sendirian." Rani terdiam, hatinya berkecamuk. Ia mengira Darto akan lari dari kenyataan, menyalahkannya, atau menghilang seperti banyak lelaki lain yang takut pada tanggung jawab. Tapi pria ini tetap duduk di situ, tenang, dengan mata yang teduh. Justru ketenangan itulah yang membuat Rani makin bingung. "Kenapa Bapak begitu tenang? Kenapa tidak marah atau panik?" tanyanya. Darto tersenyum tipis. "Karena saya sudah terlalu lama menjalani hidup dengan penuh badai. Kalau sekarang ada angin kencang lagi, saya sudah tahu caranya berteduh. Dan kalau angin itu datang dari perempuan yang saya cintai, saya tidak akan lari." Kata-kata itu membuat dada Rani sesak. Ada haru yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap wajah Darto, penuh keriput dan lelah, tapi tak ada satupun garis kebohongan di sana. Dalam hati, Rani mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Kenapa ia bisa begitu bijak? Kenapa bisa begitu tenang menghadapi hal yang seharusnya mengguncang hidup mereka? Hari-hari setelah pengakuan itu jadi lebih aneh. Rani memilih tidak masuk kerja beberapa hari dengan alasan sakit. Ia mengurung diri di rumah, mencoba menyusun rencana hidup. Ia memikirkan kemungkinan terburuk, pemecatan, dipaksa pindah, bahkan dikucilkan. Tapi yang membuatnya paling bingung adalah Darto. Setiap hari, lelaki itu datang membawa makanan, vitamin, bahkan kadang memijit kaki Rani yang mulai terasa pegal karena kehamilan muda. Ia tak pernah bertanya kapan Rani akan membuat keputusan. Ia hanya hadir sebagai pelindung yang diam. Sampai suatu malam, saat Rani sedang termenung di teras, Darto duduk di sampingnya dan berkata, "Bu Rani, ada sesuatu yang belum saya ceritakan. Mungkin sekarang waktunya." Rani menoleh, jantungnya berdegup cepat. Darto menatap langit malam, lalu menunduk dan berkata perlahan, "Saya bukan tukang becak biasa, dan kamu harus tahu siapa saya sebenarnya." Rani mematung. Kata-kata Darto menggantung di udara seperti kabut malam yang belum sepenuhnya turun. "Saya bukan tukang becak biasa," ucapnya dengan suara yang datar tapi mengandung bobot. Rani memalingkan wajah, menatapnya lekat-lekat, mencoba membaca maksud tersembunyi di balik mata yang selama ini selalu teduh, namun penuh rahasia. Darto menarik napas dalam, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam tas selempangnya yang usang. Sebuah map plastik kusam yang diikat dengan karet. Ia menyerahkannya pada Rani dengan tangan agak gemetar. Rani membuka map itu perlahan. Di dalamnya, terdapat beberapa lembar dokumen yang sudah menguning. Matanya membelalak saat melihat logo Kementerian Pertahanan di pojok kiri atas. Ia membaca lebih dalam. Di sana tertulis jelas, Letkol Infian Darto Wirawan, Purn, NRP 32104, Letnan Kolonel. Bisik Rani, nyaris tak percaya. Tangannya bergetar. Ia menatap Darto, yang kini menunduk. "Saya pensiun dini 10 tahun lalu," ujar Darto lirih. "Setelah kecelakaan dalam operasi di perbatasan, saya kehilangan 3 anak buah dalam satu ledakan ranjau. Salah satunya adalah adik ipar saya sendiri. Sejak itu, saya tak sanggup lagi pakai seragam. Rasanya setiap kali lihat baret atau sepatu Lars, dada saya seperti ditekan batu besar." Rani masih terdiam, mencoba memproses semua yang baru saja ia dengar.
Tapi, kenapa jadi tukang becak, Pak? Dengan pangkat seperti itu, Bapak bisa kerja apa saja, bisa hidup layak. Kenapa memilih hidup seperti ini? Darto tersenyum pahit. Karena saya butuh menebus sesuatu. Saya memilih hidup di antara rakyat kecil, merasakan apa yang mereka rasakan. Menyatu. Mencoba menemukan kembali arti hidup. Saya kehilangan banyak hal waktu itu, Bu Rani. Jabatan, kehormatan, bahkan keluarga. Istri saya pergi, tak tahan dengan sikap saya yang makin dingin dan tertutup. Anakku dibawa ikut ke luar negeri. Setelah itu, saya hanya punya becak ini, dan keyakinan bahwa mungkin, suatu hari, saya bisa menemukan seseorang yang membuat saya ingin hidup lagi. Henning menyelimuti mereka. Rani memeluk map itu erat-erat, jiwanya bergolak. Ia terharu, bingung, kagum, sekaligus merasa bersalah karena selama ini meremehkan siapa Darto sebenarnya. Ia bukan tukang becak biasa. Ia adalah seorang pahlawan yang memilih menanggalkan segala gelar demi mencari kedamaian batin. "Kenapa Bapak tidak bilang dari awal?" tanya Rani, suaranya parau. "Karena saya ingin kamu mencintai saya sebagai Darto si tukang becak," jawabnya. "Bukan letkol Darto yang penuh luka masa lalu." Malam itu, Rani menangis, bukan karena sedih, tapi karena haru yang dalam. Ia tak pernah mengira, lelaki yang selama ini ia cintai diam-diam menyimpan masa lalu yang begitu berat, begitu mulia, namun begitu sepi. Darto meraih tangan Rani. "Saya tidak sempurna, Bu, tapi saya mencintai kamu dan anak ini dengan seluruh hati saya. Jika kamu mau, saya akan bangun kembali. Bukan demi masa lalu saya, tapi demi masa depan kita." Dan untuk pertama kalinya, Rani tidak merasa takut. Tidak takut pada omongan orang. Tidak takut pada atasan. Tidak takut kehilangan pangkat. Karena ia tahu, ia tak sendiri. Ia bersama seorang pria yang benar-benar memilihnya. Bukan karena penampilan, bukan karena status, melainkan karena cinta. Beberapa hari setelah malam penuh pengakuan itu, suasana hati Rani berubah. Ia masih menghadapi tekanan dari dalam dirinya, dari kenyataan bahwa ia seorang polwan muda yang sedang mengandung anak dari pria yang selama ini semua orang kenal sebagai tukang becak. Tapi kini, ia melihat segalanya dengan mata yang berbeda. Ia tidak lagi merasa malu, melainkan bangga. Bangga karena telah mencintai seseorang bukan karena gelar, status, atau kemewahan, tetapi karena hatinya yang penuh ketulusan, keberanian, dan kasih yang utuh. Namun hidup bukan dongeng. Ketika kabar kehamilan Rani mulai menyebar di lingkungan kerjanya, bisik-bisik pun tak bisa dihindari. Beberapa rekan wanita mencibir di belakang, dan beberapa perwira senior mulai mempertanyakan kedisiplinannya. "Kamu tahu konsekuensinya kan, Rani?" kata atasannya dengan dingin. "Kalau kamu tidak bisa menjelaskan siapa ayah dari anak itu, nama kesatuan kita bisa tercoreng." Rani menatap komandannya tegas. "Saya bertanggung jawab penuh, Pak. Dan jika Bapak ingin tahu, ayah anak ini adalah pensiunan Letnan Kolonel TNI yang kini memilih hidup sebagai rakyat kecil." Wajah atasannya sempat berubah, antara kaget dan tak percaya. Tapi Rani tak peduli lagi. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia akan berdiri bersama Darto. Minggu berikutnya, sebuah pernikahan sederhana digelar di rumah kontrakan Rani. Tidak mewah, tidak ada pelaminan besar, hanya karpet bersih, kursi plastik, dan senyum-senyum tulus dari warga sekitar yang telah mengenal mereka. Yang paling mengejutkan, beberapa mantan anak buah Darto datang dari jauh, mengenakan seragam veteran. Salah satunya bahkan memberikan penghormatan militer pada Darto sebelum acara dimulai. Rani mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda, sementara Darto mengenakan setelan jas tua yang masih rapi. Mereka bersanding di depan penghulu dengan tangan saling menggenggam erat. Tak ada musik keras, tak ada tamu kehormatan. Tapi suasana haru begitu terasa. Beberapa warga bahkan menitikkan air mata. Usai ijab kabul, Rani mencium tangan suaminya. Darto, dengan mata yang mulai basah, berbisik, "Terima kasih sudah percaya pada lelaki tua seperti aku." Rani hanya tersenyum.
Terima kasih karena sudah membuatku merasa lebih hidup. Bulan demi bulan berlalu. Rani tetap menjalankan tugasnya sebagai polwan dengan dedikasi tinggi. Tapi kini, tiap kali pulang ke rumah, ia disambut oleh seorang suami yang meski sederhana, tak pernah lelah mencintai dan mendampinginya. Darto, perlahan-lahan, mulai membuka dirinya kembali pada dunia. Ia diminta menjadi pembicara di beberapa acara kepemudaan, membagikan kisahnya tentang pengabdian, kehilangan, dan harapan. Dan ketika bayi mereka lahir, seorang anak laki-laki mungil dengan mata teduh seperti ayahnya, Rani menangis haru. Mereka memberinya nama Raka Wiratama, yang berarti prajurit pemberani dan anak cahaya. Darto menggendongnya dengan hati-hati, lalu berbisik, "Kamu akan tumbuh dalam cinta, bukan dalam gelar, dalam keberanian, bukan kemewahan." Suatu sore, saat mereka duduk bertiga di depan rumah kecil mereka, Rani berkata pelan, "Andai orang-orang tahu bahwa cinta sejati tidak mengenal becak atau pangkat, cinta hanya mengenal hati." Darto menoleh dan tersenyum. Dan hati kita sudah saling memilih. Di bawah langit senja yang temaram, di antara suara tawa anak-anak kecil di kampung, dan aroma nasi hangat dari dapur, keluarga kecil itu menemukan sesuatu yang selama ini tak bisa dibeli atau dicari, kedamaian. Bahwa kadang, takdir membawa kita ke jalan yang aneh, rumit, bahkan menyakitkan. Tapi bila dilalui dengan hati, ia akan mengantar kita ke tempat yang paling mulia, rumah yang sebenarnya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.